Di sebuah negeri yang indah, hiduplah dua jenis burung yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada kota besar yang ramai dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Di sisi lain, ada sebuah desa yang tenang, dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang. Di kota, tinggallah seekor merpati bernama Maro. Bulunya keperakan dan ia terbang dengan lincah di antara bangunan tinggi dan jalanan yang sibuk. Sementara itu, jauh di desa, hiduplah seekor tekukur bernama Deka. Dia adalah burung yang lembut, penyayang, dan sangat menikmati kehidupan sederhana di pedesaan. Meskipun tinggal berjauhan, Maro dan Deka adalah sahabat karib. Mereka sering saling berkirim kabar melalui burang-burang lain yang melakukan perjalanan antara kota dan desa. Suatu hari, Maro merasa sangat rindu pada sahabatnya dan ingin bertemu langsung. Ia pun menitipkan pesan melalui beberapa burung desa yang sedang singgah di kota. Pesannya singkat, "Beritahu Deka, aku akan datang besok pagi." Mendengar kabar itu, Deka sangat gembira. Tanpa menunggu lama, ia segera bersiap sayap menyambut kedatangan sahabat yang sangat ia rindukan. Keesokan paginya, Deka terbang menuju perbatasan desa dengan penuh semangat. Untuk menyambut Maro, ia mengenakan bulu adat desa, yaitu sebuah rangkaian daun halus yang melingkar di lehernya. Ia juga membawa karangan bunga liar yang harum sebagai hadiah. Tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat Maro datang dengan penuh gaya. Ia mengenakan kalung kecil dari kain sutra, dan sayapnya dihiasi debu terang dari kota, membuatnya tampak sangat elegan dan berbeda. Begitu bertemu, mereka langsung berpelukan, melepaskan rindu yang telah lama terpendam. "Selamat datang di desaku, Maro," kata Deka dengan gembira. "Lihat, udaranya sangat segar dan tidak ada polusi sama sekali." Maro menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. "Wah, benar sekali. Angin di sini terasa damai, tidak berisik seperti di kota." Mereka pun berjalan-jalan santai sambil berbincang, saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing yang begitu berbeda. Setelah cukup lama berbincang, Deka mengajak Maro untuk makan siang. Di bawah naungan sebuah pohon besar yang rindang, Deka telah menyiapkan hidangan istimewa ala desa. Ada buah-buahan segar yang dipetik langsung dari pohon beje-bejian pilihan dan gandum rebus kesukaannya. Maro mencicipi hidangan itu dengan ramah. Meskipun ia sebenarnya lebih terbiasa dengan sisa-sisa makanan dari restoran di kota yang kadang dibuang oleh manusia. Baginya, ini adalah pengalaman baru yang menarik. Selesai makan, mereka terbang berkeliling desa untuk menikmati keindahan alam. Hamparan sawah yang hijau membentang luas seperti permadani, sungai berkilau di bawah sinar matahari, dan hutan di kejauhan tampak begitu menawan. Deka menoleh ke arah sahabatnya dan bertanya, "Maro, apakah di kota ada pemandangan seindah ini?" Maro menggeleng pelan. "Tidak ada, Deka, tapi di kota ada banyak hal lain yang tidak kalah menarik. Kau harus datang suatu hari nanti untuk melihatnya sendiri." Deka tersenyum membayangkan kehidupan di kota. "Aku pasti akan datang suatu hari nanti," janjinya. Maro membalas dengan antusias, "Mengapa harus menunggu? Bagaimana kalau kau ikut denganku sekarang saja?" Deka terdiam sejenak, memikirkan tawaran sahabatnya. Akhirnya, dengan penuh rasa penasaran, ia mengangguk. "Baiklah, aku ikut denganmu." Keesokan paginya, setelah sarapan buah-buahan segar, Maro sudah tidak sabar untuk berangkat. "Ayo Deka, sekarang giliranku untuk menjamumu di kota," ajaknya bersemangat. Deka pun bersiap. Ia sangat ingin tahu seperti apa kehidupan sahabatnya di tengah gemerlap kota besar. Perjalanan mereka menuju kota terasa sangat berbeda. Suara alam yang tenang perlahan digantikan oleh hiruk-pikuk kendaraan dan keramaian manusia. Sesampainya di sana,
Deka benar-benar terkejut. Rumah tempat Maro tinggal ternyata adalah sebuah rumah manusia yang sangat besar dan mewah. Saat malam tiba, mereka melihat pemandangan yang luar biasa di meja makan. Meja itu penuh dengan berbagai macam makanan lezat yang belum pernah Deka lihat sebelumnya. Ada roti, keju, buah kering, kue-kue manis, dan banyak lagi hidangan lainnya. Mata Deka berbinar. Aku belum pernah melihat makanan sebanyak dan seenak ini. Bisiknya takjub. Maro tersenyum bangga. Silakan makan temanku. Ini semua menyenangkan bukan? Deka pun mencoba sepotong roti dengan keju. Rasanya begitu lezat. Dan ia memakannya dengan lahap. Namun, di tengah kenikmatan itu, tiba-tiba terdengar suara yang mengancam. Miu, suara kucing terdengar lantang dari sudut ruangan. Maro langsung panik. Cepat! Sembunyi di bawah lemari. Kalau tidak, kucing itu bisa menangkap kita, teriaknya. Keduanya langsung turburit-birit mencari tempat perlindungan. Deka gemetar hebat. Ia belum pernah menghadapi bahaya yang begitu nyata dan menakutkan seperti ini sebelumnya. Di desanya yang damai, hidupnya selalu aman. Setelah keadaan dirasa aman, mereka perlahan keluar dan kembali ke meja makan. Maro mencoba menenangkan sahabatnya. Jangan takut, Deka. Beginilah hidup di kota. Banyak makanan enak, tapi juga banyak bahaya yang mengintai. Dengan hati-hati, Deka kembali mencoba makan, namun kewaspadaannya kini meningkat. Baru beberapa menit kemudian, muncul ancaman baru. Seorang anak laki-laki masuk ke ruangan bersama seekor anjing besar yang menggonggong. Deka kembali panik. Maro, siapa itu? Tanyanya ketakutan. Itu Jimmy, putra pemilik rumah. Dan anjing itu? Ya. Sebaiknya kita sembunyi lagi, jawab Maro. Mereka pun kembali kabur dan bersembunyi di tempat yang aman. Deka semakin ketakutan. Kemewahan dan kelimpahan makanan di kota ternyata harus dibayar dengan rasa cemas yang terus-menerus. Setelah keadaan kembali tenang, Deka keluar dari persembunyiannya sambil menggelengkan kepala. Ia menatap Maro dengan tatapan yang berbeda. Maro, aku sangat berterima kasih atas jamuanmu yang luar biasa ini. Sungguh, tapi kota ini terlalu berbahaya bagiku, katanya dengan suara bergetar. Aku rasa aku ingin kembali ke desa sekarang. Maro menatap sahabatnya dengan penuh pengertian. Ia tahu bahwa kehidupan di kota tidak cocok untuk semua orang. Baiklah, Deka. Aku menghargai keputusanmu. Terima kasih sudah mau datang dan melihat duniaku, jawabnya dengan tulus. Setelah berpamitan, Deka segera terbang pulang menuju desanya. Saat ia tiba dan merasakan kembali udara kampung yang lembut menyentuh bulu-bulunya, ia menghela napas lega. Ia sadar betapa berharganya ketenangan dan kedamaian. Hidup itu memang berharga, gumamnya pada diri sendiri. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui di mana kita merasa bahagia adalah harta yang terbesar. Deka pun kembali menjalani hidupnya yang sederhana dan damai di desa. Sementara itu, Maro tetap tinggal di kota dengan segala kesibukan dan tantangannya. Meskipun mereka memilih jalan hidup yang berbeda, persahabatan mereka tetap abadi. Mereka saling menghargai dunia satu sama lain, mengajarkan kita bahwa kebahagiaan memiliki bentuk yang berbeda-beda bagi setiap makhluk. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini jika kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.